Baik, ini kami beri kesempatan dulu kepada yang pertama kepada Bapak atau Ibu ya, Hamsin, Wakil Ketua Waka Wangi-Wangi, Pak Hamsin ya. Monggo, kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Sudah didengar suara saya, Pak Mas? Sangat jelas, Bapak. Ya, makasih. Ini kan terkait dengan kita curhat dulu tentang penerapan dari mitigasi ini. Saya pernah pengalaman bahwa ada sekitar 2 atau 3 perkara ekor itu di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Kan itu antara jeda antara masuknya dokumen tersebut dengan tanggal sidangnya itu kan kadang 1 minggu. Ya, kita memberikan kesempatan 1 minggu. Nah, 2 hari kemudian dia itu merubah surat gugatannya. Ini merubah surat gugatan. Sementara yang saya sudah pegang itu adalah surat gugatan yang pertama yang diprint oleh petugas pendaftaran itu. Saya sudah tentukan hari sidang dan lain sebagainya. 2 hari kemudian dia berubah. Lalu kemudian kita sidangkan. Begitu kita sidang, kita sudah berdebat. Ini mana gugatan yang benar? Kenapa harus di gugatan A ini dia bercerita A, sementara di gugatan yang satu dia bercerita B. Jadi mungkin masukan saya, apabila gugatan itu sudah diunggah, ini mungkin nanti bisa diatur di perma yang terbaru itu. Apabila surat gugatan itu sudah diunggah, maka itu tidak boleh lagi diadakan perubahan-perubahan. Sehingga kita itu membaca satu dokumen yang sama. Jangan sampai nanti yang dipegang oleh ketua majelis lain, yang dipegang oleh hakim anggota juga lain, bahkan yang dipegang oleh panitia pengganti juga lain. Ini kan artinya memang memungkinkan para pihak untuk merubah karena memang mereka mempunyai kebebasan untuk itu. Nah, itu pertanyaan itu saran dari saya. Kemudian yang terkait juga dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton bahwa ini nanti PNBP-nya seperti apa? Kalau saya melihatnya begini Pak, berarti nanti dari panjar biaya perkara itu harus kita naikkan. Ya, harus bertambah. Apakah ini nanti tidak mengakibatkan biaya perkara itu menjadi naik? Apalagi nanti tadi kalau misalnya untuk melakukan litigasi itu harus melalui pengadilan agama, dari satu pengadilan agama ke pengadilan agama yang lain, dan biaya itu ditanggung oleh penggugat. Ini kan sangat luar biasa ini. Bagaimana misalnya kita untuk menentukan sebuah pengadilan ini untuk menentukan sebuah waktu, sementara kalau perkaranya padat, harus misalnya ini antri dan lain sebagainya. Apakah ini tidak mengakibatkan menjadi susah? Nah, sehingga mungkin sudah seperti kelaziman yang selama ini yang dilakukan oleh teman-teman itu, bisa para pihak itu diperiksa di mana saja, tapi yang penting tinggal dia itu bisa memberikan sebuah keterangan biasa saja, bukan sebuah suatu perbuatan hukum yang bisa dipertanggungjawab karena memang tidak ada dokumen yang bisa kita pegang, tapi itu hanya sebagai keterangan biasa dan memang perlu diperkuat dengan dari sisi sisi aturan saja yang perlu kita perkuat. Mungkin 2 usulan saya itu bisa disampaikan atau bisa diatur nanti atau bisa diperjelas nanti oleh para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hamsin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Mungkin langsung saja kepada Pak Ustadz Anton ini untuk menanggapi dari pertanyaan dari Pak Hamsin tadi. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi begini, pihak itu melakukan perubahan dokumen sebatas sampai waktu yang sudah ditentukan, Pak.
Dalam artian begini, bahwa pengunggahan dokumen oleh para pihak itu dilakukan mulai dari tundaan sidang pada hari sebelumnya sampai dengan jam sidang pada jam sidang berikutnya. Contoh, kita sidang pertama adalah tanggal 1. Kita tunda untuk tanggal 8, jam 9 pagi. Maka kesempatan mereka untuk mengunggah dokumen itu, baik beserta seluruh perubahannya, itu adalah dari selesai sidang tanggal 1 sampai dengan sebelum sidang tanggal 8 jam 9. Oleh karenanya apa? Kenapa bisa terjadi perbedaan dokumen yang dipegang oleh baik majelis hakim ataupun dari panitera pengganti? Karena masing-masing mendownload dokumen tersebut sebelum dilakukan verifikasi majelis, Pak. Harusnya dokumen itu meskipun majelis hakim atau panitera pengganti dengan akun masing-masing bisa melihat dokumen yang diunggah oleh para pihak, bisa kita download. Tetapi dokumen itu menjadi dokumen yang resmi adalah dokumen yang sudah kita verifikasi. Karena kalau sudah diverifikasi oleh majelis hakim, pihak tidak bisa lagi melakukan perubahan dokumen. Kalau yang terjadi adalah gugatan, saya pastikan itu tidak mungkin terjadi, Pak. Karena gugatan tidak bisa dirubah. Tapi kalau itu terjadi pada jawaban, replik, duplik, bisa jadi. Karena mereka punya kesempatan untuk merubah dokumen tersebut sampai dengan jam sidang pada persidangan berikutnya. Jadi, saran saya, dokumen yang dicetak sebagai bahan untuk persidangan adalah dokumen yang sudah dilakukan verifikasi majelis hakim. Masuk tanggal 8 jam 9 pagi, itu tombol verifikasi oleh majelis hakim baru muncul, Pak. Nah, setelah tombol verifikasi itu verified oleh majelis hakim, nah disitulah baru itu dokumen yang fix dan tidak akan terjadi perubahan lagi. Kemudian juga berkaitan dengan PNBP, kalau PNBP salinan putusan, mohon izin, itu tidak diinput ke dalam panjar biaya perkara. Karena dia akan menghitung secara otomatis Rp500 dikalikan jumlah halamannya berapa, itu akan terhitung secara otomatis saat para pihak merequest pengambilan dokumen putusan di dalam IKOT. Tetapi untuk PNBP surat kuasa yang 10.000, kemudian relas-relas panggilan yang lainnya, saya pikir dengan memasukkan biaya PNBP surat kuasa Rp10.000 itu tetap akan jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan perkara yang didaftarkan secara manual. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang terlewat. Baik, Ustadz, maksud saya. Mau dilanjutkan, silakan. Masih aja ya. Baik, boleh saya ikut nambahkan tentang hal ini, Pak? Oke, siap. Tadi yang disampaikan Pak Anton itu sudah jelas ya. Saya rasa mengenai verifikasi dokumen itu memang perlu kehati-hatian dari majelis hakim agar antara dokumen yang diterima di IKOT dengan yang akan dibaca di persidangan itu match, sama ya, dokumennya sama. Jangan sampai nanti kelalaian majelis hakim dalam verifikasi dokumen itu berakibat pada kacaunya jalan persidangan ketika di awal persidangan seperti tadi yang terjadi. Dan saya rasa ketika para pihak mendaftarkan perkara, ini juga penting bagi kita bagi pengadilan untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya ya. Sementara misalnya ketika mereka mendaftarkan perkara secara elektronik, baik mereka mendaftarkan perkaranya melalui petugas IKOT ataupun ketika para pihak mendaftarkan perkara melalui IKOT secara langsung melalui pengguna terdaftar, itu semestinya masyarakat sudah harus tahu bahwa hal-hal prinsip seperti ini, bagaimana cara mengubah surat gugatan, bagaimana proses verifikasinya, bagaimana tahapannya, waktu yang mereka dapat gunakan untuk mengajukan jawaban atau dokumen-dokumen itu harusnya sudah dijelaskan kepada para pihak. Karena asumsi awalnya kita adalah bahwa masyarakat tidak tahu tentang itu. Masyarakat nggak tahu tentang itu. Yang punya kewajiban untuk menjelaskan hal-hal seperti ini adalah pengadilan.
Nah, gitu. Nah, selama ini nampaknya pimpinan kita sudah mengarahkan kita agar membuat dokumen pengumuman-pengumuman, menyebarkan informasi, memberikan penjelasan-penjelasan, baik itu melalui websitenya pengadilan yang sejatinya pertama kali diakses oleh para pihak ketika mereka buntu dengan suatu informasi, atau meja informasi atau meja ikot di pengadilan. Artinya perlu penguatan dari kita tentang bagaimana masyarakat harus bertindak di depan hukum jika mereka beracara secara elektronik gitu. Misalnya ya mungkin nggak secara keseluruhan dulu ya, ketika misalnya mereka mendaftarkan perkara, mereka harus sudah tahu apa yang akan mereka hadapi ketika mereka setelah mendaftarkan perkara sampai pada persidangan pertama gitu. Itu dulu deh yang penting. Bahkan serinci-rincinya jika memungkinkan gitu. Mereka juga boleh dia sampaikan di edukasi tentang jika terjadi hal seperti hal ini, maka yang Bapak lakukan adalah menghubungi kami. Itu yang penting. Jika mereka mengalami kendala tentang sesuatu dalam pelaksanaan persidangan elektronik, mereka harus diarahkan menghubungi pengadilan melalui nomor layanan misalnya, atau melalui websitenya pengadilan, atau membaca langsung di website pengadilan. Kemudian tentang kebijakan pengadilan, tentang norma yang berbicara tentang pemeriksaan para pihak secara elektronik ya. Tadi ditanyakan juga misalnya apakah persidangan secara elektronik, tadi juga ditanggapi oleh Pak Hamsin tentang pemeriksaan para pihak yang harus di ruang sidang pengadilan. Ini kan akhirnya membuat pengadilan juga crowded ya. Dalam hal ini ada persidangan yang harus disidangkan secara manual, kemudian ada lagi para pihak yang harus disidangkan karena mereka beracara secara elektronik gitu kan. Kita harus membaca berkasnya lagi seperti itu. Ada lagi masyarakat yang harus diperiksa misalnya kalau harus ke pengadilan. Normanya pada saat ini memang mengharuskan pengadilan memeriksa para pihak itu di sistem informasi pengadilan gitu. Di sistem informasi pengadilan. Sistem informasi pengadilan itu apa? Di e-court, kemudian di layanan-layanan di ruang-ruang sidang yang ditunjuk, atau misalnya jika perkara itu dimintakan bantuan pemeriksaan misalnya, itu harus di ruang sidang pengadilan, atau kalau istilahnya perma itu dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Oke. Mengenai nomenklatur infrastruktur pada pengadilan ini, ada beberapa pengadilan yang sudah membuat inovasi nih Bapak Ibu. Pertama, sebenarnya kan hal-hal yang tidak diatur secara rinci oleh Mahkamah Agung, baik di dalam perma maupun di dalam juklak, juknis, dan SK Dirjen misalnya, juklak atau juknisnya, baik itu berupa SK KMA ataupun SK Dirjen, atau aturan-aturan atau surat-surat edaran yang lain, itu sebenarnya kan bisa diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan. Tapi dengan catatan, SK Ketua Pengadilan itu tidak boleh ujuk-ujuk ada. Gitu. Tidak boleh ujuk-ujuk ada. Idealnya adalah ketika kita tidak menemukan aturan yang jelas tentang sesuatu, tentunya kita meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Meminta fatwa kepada Mahkamah Agung bagaimana kami bersikap dalam persoalan ini. Mohon diberikan fatwa karena ternyata ada kasus di mana kebutuhan masyarakat seperti ini, sementara tidak ada aturan yang mengatur ini. Nah, mohon diberikan fatwa. Namun jika misalnya terbitnya fatwa itu diperkirakan akan lama misalnya, atau responnya dari Mahkamah Agung mungkin butuh analisis dulu dari kamar masing-masing ya, kamar peradilan masing-masing. Jika perkara perdata misalnya, tentunya yang memberikan fatwa tentunya nanti adalah ketua kamar perdata. Atau kalau di Mahkamah Agung, di kamar di peradilan agama, tentunya akan memberikan fatwa adalah memberikan rekomendasi untuk fatwa Mahkamah Agung itu adalah ketua kamar agama, yang mulia Pak Ketua Kamar Agama. Kemudian jika itu lama misalnya butuh cepat, segera berkonsultasi dengan
Pak Dirjen melalui Dirjen Badilak, atau pada Bu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan misalnya, atau melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama masing-masing. Jika memang masih buntu, jangan lupa membuat surat penetapan ketua pimpinan pengadilan. Jangan lupa membuat surat penetapan pimpinan yang mendasari pelaksanaan yang kita lakukan itu gitu. Sehingga nanti ketika terjadi benturan misalnya antara pelaksanaan kita dengan norma yang ada, kita punya dasar Bapak Ibu, punya dasar bahwa kita sudah meminta fatwa. Dalam proses pemintaan fatwa itu kita juga berkonsultasi dengan pimpinan. Jika kita pun mungkin belum mendapatkan fatwa yang jelas, petunjuk yang jelas, maka pimpinan pengadilan semestinya membuat penetapan terhadap hal itu atau membuat surat keputusan terhadap pelaksanaan itu jika memang dirasa perlu dilaksanakan. Sehingga jika dengan membuat penetapan itu, misalnya ketua pengadilan bisa juga kan diinisiasi, misalnya ketua pengadilan bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Pemerintah setempat itu maksudnya kepala desa atau kepala lurah atau camat misalnya, bekerja sama dengan pengadilan gitu, membuat MOU, sehingga dengan dasar MOU atau surat penetapan ketua pengadilan menunjuk ruang sidang gitu kan, ruang sidang di kelurahan, di kecamatan misalnya, itu juga bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang memang jauh sekali dari kantor pengadilan. Toh kita selama ini menunjuk ruang sidang jauh juga untuk sidang keliling lah. Nah gitu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas itu semestinya bisa disiasati dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung atau membuat penetapan dari pimpinan pengadilan. Tentunya sebelumnya dengan berkonsultasi dengan pimpinan. Saya kira itu kan tambahan dari saya. Terima kasih.